Halo, shalom semua. Hari ini saya mau sharingkan tentang pesan Tuhan bahwa kita harus bergantung sama Dia. Jadi saudara, eh, akhir-akhir ini saudara ya, kita tahu keadaan tidak semakin membaik saudara, dan yang kedepannya pun tidak saudara, karena ya moral semakin merosot, ya kedurhakan menjadi-jadi ya, dan kasih akan menjadi semakin dingin saudara. Orang kan mementingkan perutnya dan diri sendiri saudara, karena memang ya hari ke depan itu akan lebih sulit saudara. Kita tahu saudara, kondisi politik sekarang ini bagaimana ya kan. Ya, tapi saudara, saya tidak mau campuri politik ya, tapi ya eh, kita lihat berita yang ada ya kan. Tapi ya saudara, berbagi ya megatrust ya kan, gempa yang akan datang ya. Tapi terlepas dari segala konspirasi orang-orang ya kan mengenai yang situasi sekarang ini terjadi saudara, tapi saudara sebenarnya itu juga peringatan buat kita anak Tuhan saudara. Ya kalaupun memang ada bencana alam saudara, itu salah satu dari Tuhan saudara, peringatan, reminder bagaimana Tuhan itu mengingatkan ya kan, supaya sebelum bencana itu terjadi saudara, seperti kota Niniwe ya kan, sebelum bencana itu terjadi saudara, Tuhan itu sudah reminder sama orang Niniwe melalui Nabi Yunus, kalau engkau tidak bertobat maka akan tukang balikan. Ya seperti sekarang ini saudara, seperti mungkin megatrust dan yang lain-lainnya ya, belum terjadi saudara, tapi itu reminder dari Tuhan saudara, bagaimana ya kita harus berbalik sama Tuhan saudara. Karena ya saudara, jujur saudara, dari akhir ini saudara, banyak orang-orang yang tidak bergantung sama Tuhan saudara. Dia bergantung dengan dirinya, bergantung dengan hal duniawi lah, skill mereka, pengetahuan mereka, relasi mereka, keuangan mereka, kekuasaan mereka. Jadi mereka merasa dirinya nyaman dan aman saudara. Sementara itu saudara, apa eh, jujur saudara, kita itu tidaklah jaminan saudara bahwa kita itu akan terlepas dari murkanya Tuhan saudara, pada mungkin nanti ada bencana alam atau malapetaka apapun saudara. Itu bukan jaminan dan pegangan kita saudara. Tapi bagaimana saudara, pegangan kita itu Tuhan saudara. Percayalah saudara, uang tuh bisa habis saudara, dalam semalam pun Tuhan tuh bisa saudara membalikan keadaan orang gitu saudara. Jadi ya uang tuh bisa habis saudara, orang-orang terdekat pun, relasi kita ya, itu bisa meninggalkan kita saudara. Semuanya saudara yang di bumi ini tidak bisa kita pegang saudara, karena ya semua itu binasa saudara, dan hati orang tuh gampang berubah saudara. Makanya kita tidak boleh mengandalkan dunia dan manusia apalagi saudara. Jadi ini Tuhan ajarkan bahwa kita tahu saudara ya, Tuhan kita itu Allah Allah yang supranatural ya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan ya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semua menggambarkan bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan saudara, bagaimana Tuhan melakukan hal-hal di luar batas manusia, supernatural ya kan. Contoh bagaimana menciptakan langit dan bumi ya kan, terus membelah lautan, menghentikan matahari dan bulan di lembah Ayalon, dan masih banyak hal lagi saudara, membangkitkan orang mati dan yang lain-lain, menyembuhkan orang kusta. Itu saudara, itu salah satu pekerjaan Tuhan ya dia, selain daripada karya penebusan dosa ya, salah satu pekerjaan Tuhan yang membuat mujizat saudara. Itu membuat pembeda juga dia dengan ilah-ilah lain saudara. Ilah-ilah lain itu tidak bisa melakukan hal itu saudara, karena memang hakikatnya mereka bukanlah Tuhan saudara. Makanya Tuhan Yesus saudara, hanya Tuhan Yesus saudara yang sanggup melakukan hal-hal itu saudara. Dan Tuhan kita itu saudara tidak berubah saudara. Jadi ya banyak orang Kristen ya kan mungkin berpikir, wah tidak relevan lah dengan sekarang lah. Dulu tuh mujizatnya hebat-hebat. Tetap saudara, Tuhan itu tidak pernah berubah saudara. Kuasanya tetap sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya saudara. Tuhan itu tidak pernah berubah saudara, tapi hanya manusianya saja saudara yang berubah ya saudara. Makanya ini saudara, kita harus mengerti saudara bahwa Allah kita itu sanggup melakukan hal-hal yang demikian, melakukan hal-hal yang supernatural, yang mungkin ya mujizat lah saudara, yang lebih enak ya saudara. Kalau misalnya kita tidak mengetahui hal-hal ini saudara, maka kita tidak akan ada pengharapan saudara. Maka sia-sialah kita pengikutan kita akan Tuhan saudara. Kita hanya taunya Tuhan Yesus itu Allah yang mati di kayu salib, dan hanya sebatas itu saja. Dan kita tidak mengetahui bahwa Allah kita ini sanggup melakukan hal-hal ini saudara. Dan makanya saudara, hari-hari ke depan yang akan lebih sulit lagi saudara, lebih susah lagi saudara. Maka kita harus bergantung sama Tuhan saudara. Karena saudara, percayalah saudara,
apapun nanti ke depan saudara, mungkin nanti makanan sulit atau dengan bencana alam yang banyak, pasti saudara Tuhan itu akan mengadakan pembedaan. Bagaimana orang yang mengasihi dia dengan orang yang fasik. Bagaimana Tuhan Yesus itu akan memberi pembedaan ya, bagaimana orang yang bergantung sama dia dengan orang yang bergantung pada dunia. Dan itu saudara, kita harus mengerti saudara bahwa pegangan kita itu bukan yang duniawi saudara. Pegangan kita itu iman saudara, iman kepada Tuhan saudara. Memang ya saudara, memang kadang yang buat anak Tuhan tuh itu kalau melihat kenyataan saudara, kita mendengarkan firman Tuhan yang roh ya kan, masih visi misi Tuhan itu masih roh ya kan, tapi kita harus menginterpretasi kadang menjadi daging ya kan. Sementara di depan kita tuh ada gunung besar kenyataan ya kan, ya seperti 12 pengintai, 10 orang mengabarkan hal yang buruk ya, karena jumlahnya mereka banyak, akhirnya orang lebih percaya jumlah saudara, quantity ya kan. Seperti sekarang ini juga saudara, orang lebih percaya melihat, wah realistis lah jadi orang lah, banyak kok yang ngalamin yang hal sama. Itu akhirnya saudara membuat hati anak Tuhan untuk kecil saudara, melihat kenyataan saudara. Justru iman itu saudara penting. Kenapa? Iman ini yang akan mengalahkan kenyataan saudara. Iman ini yang akan menerobos kenyataan. Iman ini yang akan menerobos batas-batas mustahil dalam hidup kita saudara. Apa saudara yang mustahil saudara? Banyak hal saudara dari kita. Ya mungkin contoh saudara, saat yang tepat untuk berharap sama Tuhan itu saudara, dan saat yang tepat untuk beriman saudara. Pada saat kita tidak mempunyai dasar untuk berharap ya, misalnya gini saudara, contoh ya, dasar kita tidak mempunyai kita tidak punya dasar untuk berharap ya. Contoh seperti ini saudara, kita tahu Abraham dulu saudara, di usia sudah tua saudara, sekitar 90 tahunan ya, dan Sarah juga sudah tua, sudah mati head ya kan, ditambah plus si Sarah ini mandul saudara. Nah di situ udah tidak punya dasar berharap saudara untuk mempunyai anak. Nah tapi saudara, bagaimana iman saudara, bagaimana Tuhan itu menerobos saudara apa yang mustahil bagi manusia saudara. Akhirnya ya Sarah mempunyai anak saudara, Ishak. Maka itu saudara, itu iman saudara, itu kebesaran Tuhan saudara. Iman itu menerobos saudara hal-hal yang mustahil. Walaupun kita tidak punya dasar berharap saudara, mungkin kita bukan seorang yang pintar, bukan orang yang cakap ya dalam hal duniawi saudara, tapi percayalah saudara, dengan iman bersama Tuhan saudara, Tuhan akan memberi kita keterampilan rohnya saudara, atau mungkin dibilang urapan ya. Tuhan akan mengurapi kita saudara, dari yang tidak bisa akan menjadi bisa saudara. Itu hal mudah saudara, makanya kita harus punya iman kepada Tuhan saudara, kalau mau hal-hal yang supernatural itu terjadi saudara. Ya seperti contoh lagi saudara, seperti Aholiab Bezalel ya. Jadi kita tahu saudara ya, waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, Tuhan tuh suruh Musa untuk buat kemah untuk Tuhan, tabernakel ya kan, bait suci ya kan saat itu kan, dengan yang contohnya rumitnya setengah mati saudara, karena contoh dari surga ya. Ditambah mereka ini orangnya tidak punya skill saudara, mereka ini baru keluar dari tanah perbudakan ya. Di Mesir mereka hanya taunya bikin batu bata saudara. Tapi bagaimana Tuhan saudara mengurapi orang-orang saudara seperti Aholiab Bezalel, orang biasa diurapi Tuhan dengan begitu saja saudara, sehingga orang ini menjadi mahir, menjadi terampil saudara, dan bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang rumit, membuat bait suci, bahkan mengajari orang-orang saudara. Itu saudara, itu urapan saudara, dan itu iman saudara. Bagaimana iman itu menembus batas-batas mustahil dalam hidup kita saudara. Nah maka saudara, memang hidup itu pilihan saudara, free will. Engkau mau dengar kenyataan atau engkau mau dengar firman Tuhan. Ketika engkau melihat kenyataan saudara, percaya saudara, engkau akan kecut, engkau akan pahit saudara, dan imanmu akan ngedown. Tapi ketika engkau percaya Tuhan saudara, engkau percaya firman-Nya saudara, seluruh Alkitab saudara, kepada firman Tuhan, maka imanmu akan bangkit saudara. Kau tidak takut saudara dengan apapun ke depannya. Mungkin di depan banyak kabar-kabar perang segala macam, penjarahan, kau tidak akan pusingkan hal-hal itu saudara, karena kau tahu saudara bahwa kau punya pengharapan yang luar biasa, dan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itu Tuhan Yesus yang sanggup melakukan hal-hal yang di luar batas manusia. Itu saudara, makanya saudara, pesan Tuhan ya untuk anak-anak Tuhan di hari akhir ini saudara, bergantung sama Tuhan. Jangan bergantung dengan sahabatmu, keluargamu, keuanganmu, kekuasaanmu, jabatanmu, apapun saudara, relasimu. Jangan saudara, percayalah saudara,
bergantung dengan itu kau akan kecewa saudara. Karena saat nanti Tuhan eh, menghajar ya, atau mungkin eh, memukul ya, kita nggak tahu saudara ya. Memang ya itu tetap kita harus minta belas kasihan ya sama Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini berdiri sampai sekarang ini itu masih karena banyak anak-anak Tuhan untuk berdoa untuk bangsa ini saudara. Makanya atmosfer di Indonesia ini masih aman. Tapi saudara, kalau semakin banyak kedurhakaan saudara, akan tiba waktu saudara Tuhan Yesus akan menghajar saudara ya, dengan berbagai macam cara ya kan. Ya seperti bencana alam, dan mungkin ya kisru politik sekarang ini, itu kan kalau bukan Tuhan yang izinkan juga saudara, tidak akan mungkin terjadi saudara. Memang ya ditambah lagi semua itu karena kedurhakaan manusia saudara. Ya saudara, makanya saudara kita bergantung sama Tuhan saudara. Karena saudara, hari ke depan tuh semakin sulit saudara. Kita percaya saudara bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat saudara. Kalau kita percaya hal itu saudara, dan kita punya iman kepada Tuhan saudara, maka kau tidak akan goyah saudara. Sekalipun bumi goncang saudara, sekalipun apapun yang terjadi saudara, badai yang di depan akan terjadi saudara, kau tidak akan takut saudara. Kau seperti kitab Mazmur bilang, walau 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, penyakit sampar mengamuk siang hari, kita hanya menontonnya saja saudara. Kita hanya menontonnya saudara. Seperti bangsa Israel di tanah Goshen ya kan, ketika Tuhan menulahi bangsa Mesir, mereka hanya menonton saja saudara. Itu bagaimana pembeda saudara. Anak-anak Tuhan itu pasti akan dibedakan saudara. Tapi orang-orang yang bergantung sama Tuhan, orang-orang yang punya iman sama Tuhan, nah itu saudara, itu harus digaris bawahi saudara ya. Mulai sekarang saudara bergantung sama Tuhan saudara, jangan bergantung sama duniawi saudara. Itu saja saudara pesan Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati.